Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi membahas isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, pedagang pasar di Balikpapan mengamuk saat ditertibkan petugas Satpol PP. Tak tanggung-tanggung, mereka melempari dagangannya ke arah petugas. Kericuan ini terjadi saat pedagang di pasar Pandansari, Balikpapan, Kalimantan Timur menolak lapak dagangannya di jalanan dibongkar petugas Satpol PP. Pedagang yang kesal bahkan melempar barang dagangannya ke arah petugas. Beruntung, kericuan ini tidak berujung bentrok karena pedagang dan Satpol PP bisa menahan diri. Setelah negosiasi, pedagang dan Satpol PP sepakat pedagang boleh berjualan di jalan area pasar Pandansari dari jam 4 sore hingga jam 9 pagi agar para pedagang yang berjualan di dalam pasar tidak sepi pembeli. Kalau menganggap sudah ada kebijakan yang salah tadi, nggak boleh jualan jam sekian ya pergi. Jangan mau ikuti sendiri, masih ada pedagangnya, masih ini alasannya godang-godang. Yang lain bisa kok dia nggak bisa. Ini kayak ini tadi. Yang lain bisa nggak bisa, nanti saling tujuan di antara satu kelompok, belum kelompok yang lain. Lebih lanjut, petugas Satpol PP bisa langsung menertibkan lapak jika pedagang melanggar kesepakatan. Diduga hilang kendali, sebuah mobil jenis minibus di Kabupaten Nagan Raya, Aceh menghantam pembatas jalan. Akibatnya mobil mengalami rusak parah hingga terbelah dua. Minibus ini terbelah dua usai menabrak pembatas jalan di Jalan Poros Utama Sukamakmeu, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Insiden bermula saat mobil yang dikemudikan oleh seorang pria berinisial RR melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mobil oleng dan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir minibus hanya menderita luka ringan dan mengalami trauma berat. Dari hasil penyelidikan sementara, pengemudi berinisial RR ternyata masih di bawah umur. Pengemudinya satu orang masih di bawah umur, mungkin dia melaju dalam kecepatan tinggi. Waktu sesampainya di Cepungan, Desa Alimome, Komplek Perkantoran Sukamakmeu, mungkin masih dalam kecepatan tinggi sewaktu memasuki tikungan, sehingga mobil tersebut oleng. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Nagan Raya. Polisi masih berjaga di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi usai bentrok antara dua ormas kemarin. Satu orang tewas dan satu lainnya luka berat akibat peristiwa tersebut. Markas BPPKB diduruk sama ini sama Pemuda Pancasila. Usai bentrok antara dua ormas, petugas kepolisian bersenjata lengkap masih berjaga di depan posko salah satu ormas yang dibakar di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi bentrokan susulan antara kedua kubu. Polisi telah memeriksa anggota ormas yang terlibat bentrok. 4 diantaranya telah dijadikan tersangka. Sementara pada Minggu malam, Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk sejumlah kantor Ormas BPPKB Banten di kota Sukabumi. Mereka tak terima salah satu anggotanya yang bernama Endang, 48 tahun, meninggal dunia akibat bentrok. Menghindari keributan, sejumlah polisi berjaga saat aksi dilakukan. Sementara korban tewas diotopsi di RSUD R. Samsudin, Sukabumi sebelum dimakamkan. Terkait dengan kejadian tadi siang di wilayah umum Polres Cianjur, upaya dari Polres Sukabumi Kota yang pertama melakukan penebalan pengamanan di wilayah perbatasan. Kemudian kami melakukan koordinasi terhadap pimpinan dari kedua ormas tersebut untuk sama-sama bisa menahan diri, kemudian memberikan informasi yang akurat terhadap seluruh anggotanya bahwa penanganan tersebut atas kejadian tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan akan diproses secara hukum yang berlaku di wilayah Polres Cianjur. Sebelumnya pada Minggu siang, bentrok terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila dan BPPKB di Desa Gebrong, Cianjur, Jawa Barat. Salah satu pos ormas pun dibakar. Akibat bentrok ini, satu orang anggota Ormas Pemuda Pancasila meninggal dunia dan satu anggota BPPKB luka-luka.
Sekelompok geng motor di Medan, Sumatera Utara berbuat onar melakukan perusakan kafe. 3 dari 6 orang pelaku masih di bawah umur. Aksi perusakan kafe yang terjadi di Simpang Pemda, Kecamatan Simpang Selayang, Kota Medan yang viral di media sosial akhirnya terungkap. Setelah mendapatkan laporan warga, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan. Polisi berhasil mengamankan seorang pelaku perusakan di rumahnya di Jalan Bungalau, Kecamatan Medan, Tuntungan. Orang tua pelaku pun tak kuasa menahan tangis saat anaknya yang masih sekolah diamankan polisi terkait perusakan kafe. 6 orang pelaku diantaranya masih anak di bawah umur, akan dilakukan pembinaan dan pemulangan kepada orang tuanya. Dapat kita amankan 6 orang pelaku yang setelah kita sidik, 3 diantaranya adalah anak-anak. Alasan dari mereka setelah kita lakukan BAP bahwa adanya dendam antara geng motor, yang mana kafe yang mereka rusak itu adalah tempat ngumpulnya lawan dari geng motor dari mereka. Polisi melanjutkan pencarian pelaku lain yang diduga sebagai dalang perusakan. Para pelaku akan dijerat pasal pengerusakan dan pengancaman secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ratusan mahasiswa dari aliansi BEM seluruh Indonesia berdemonstrasi di depan gedung KPK. Mereka menuntut Presiden Jokowi membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan dan mengangkat kembali 57 pegawai KPK yang dipecat. Gerakan Selamatkan KPK mendapatkan dukungan BEM seluruh Indonesia. Hampir 1.000 mahasiswa unjuk rasa di depan gedung KPK. BEM seluruh Indonesia mengaku terpaksa turun ke jalan karena ultimatum mereka kepada Presiden Joko Widodo membatalkan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK telah lewat 3 hari. Ada beberapa hal yang memang kita inginkan, yang terutama itu kepada Bapak Presiden Jokowi, yang mana tanggal 23 kemarin kita sudah melayangkan ultimatum agar Pak Jokowi itu tidak lepas tangan dengan kasus ini. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi itu berjanji akan memperkuat KPK. Dan kemarin ketika permasalahan TWK ini mencuat, Pak Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa jangan jadikan TWK ini sebagai alasan untuk memecat pegawai KPK tersebut. Tetapi hari ini ketika Pak Firly mengeluarkan SK pemecatan per tanggal 30 September, Pak Jokowi lepas tangan. Polisi yang berjaga di lokasi tak hanya meminta mahasiswa demo tertib. Petugas juga membagikan masker karena banyak mahasiswa turun ke jalan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kita akan tanyakan bagaimana suasana di luar gedung KPK bersama dengan rekan kami Kevin. Bahkan Kevin, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:10. Bagaimana keadaan di KPK? Ya, selamat sore Abraham dan pemirsa. Sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Barat tadi, sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia sudah mulai membubarkan diri, dan berdasarkan pantauan kami pada saat ini saya melaporkan bahwa kami sudah tidak melihat lagi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ataupun sejumlah elemen masyarakat lainnya. Dan memang tadi berdasarkan pantauan kami sejak siang hingga pada saat ini, tadi pada saat sore hari sekitar pukul 16:00 ini kami sempat melihat terjadinya sedikit cekcok atau gesekan begitu dari pihak mahasiswa bersama dengan pihak kepolisian, yang mana terus mengupayakan atau mengaspirasikan apa yang menjadi harapan mereka terkait pemberhentian dari ke-57 pegawai KPK. Namun tadi kami melihat untuk aksi demonstrasinya masih tetap berjalan aman, masih tetap berjalan kondusif. Dan memang berdasarkan juga keterangan yang kami peroleh dari pihak kepolisian bahwa memang untuk aksi demonstrasi ini hanya diperbolehkan hingga maksimal pukul 18:00 atau sekitar pukul 6 sore ini.
Dan memang tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak dari mahasiswa yang mana memang sesuai dengan paket pengantar tadi. Salah satunya adalah meminta agar Presiden ini bisa mengangkat kembali ke 57 pegawai KPK, dan juga tidak hanya itu, namun juga meminta untuk mencabut dari SK 652 dan SK pimpinan terkait adanya pemberhentian ke 57 pegawai KPK yang mana dinilai sebagai cacat secara formil. Dan memang sampai dengan saat ini juga kami melihat bahwa tadi pada saat aksi demonstrasi berlangsung, kami tidak melihat adanya pihak dari KPK ataupun pejabat ataupun pimpinan yang menemui atau menyampaikan keterangan persnya kepada media. Maka sampai dengan saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi resmi terkait pendapat dari KPK terkait demo hari ini. Namun tadi kami sempat mencoba menghubungi dari pihak juru bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat yang mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terlalu memusingkan adanya aksi demonstrasi yang terjadi pada hari ini. Namun pihak KPK sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen untuk terus bisa memberantas kasus korupsi yang terjadi ada di sejumlah wilayah Indonesia. Terkait itu juga, kalau kita melihat dari polemik yang terjadi terkait pemberhentian ke-75, maksud kami ke-57 pegawai KPK ini, bahwa sudah berlangsung cukup lama, yang mana tadinya ada sekitar 75 pegawai KPK yang mengikuti dan dinyatakan tidak lolos TWK, dan hanya 57 yang tidak ingin melakukan pembinaan ulang, maka dilakukanlah pemberhentian. Dan memang terkait hal ini, terdapat sejumlah pihak yang telah mengupayakan berbagai upaya hukum. Di antaranya adalah dari pihak Ombudsman dan juga pihak dari Komnas HAM. Di mana terkait hal ini, pihak-pihak tersebut telah melakukan upaya hukum dan juga uji materi, yang mana dinilai bahwa bila adanya alih fungsi dari pegawai KPK, maka pada hal ini juga dapat ditemukan adanya maladministrasi dan juga ada sedikit unsur dari rasisme dan juga adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu sampai dengan saat ini polemik ini masih terus berlangsung, dan juga seperti yang diinformasikan juga bahwa akhir dari September ini merupakan batas akhir bila mana nantinya pihak dari ke-57 ini akan segera diberhentikan. Namun tentu diharapkan juga dengan adanya aksi demonstrasi yang tadi terjadi sampai dengan sore hari tadi, bisa diharapkan bahwa adanya titik terang, adanya solusi di antara kedua belah pihak agar tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pemberhentian dari ke-57 pegawai KPK ini. Abraham. Baik, terima kasih Kevin Pakan, laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diperiksa polisi terkait laporannya kepada aktivis anti korupsi Haris Azhar dan Fathia Mauludianti. Luhut kembali menantang keduanya membuka data bisnis tambang emas di Papua. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diperiksa Polda Metro Jaya. Ia datang ditemani kuasa hukumnya. Polisi memeriksanya terkait laporan Luhut terhadap dua aktivis anti korupsi, Haris Azhar dan Fathia Mauludianti. Luhut merasa tercemar karena keduanya mengumbar ia punya bisnis tambang emas di Papua. Luhut kemudian menantang Haris dan Fathia buka-bukaan data tambang emas di bumi Cendrawasih. Biar kita lihat, karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua. Sama sekali nggak ada. Apalagi dibilang itu pertambangan, silahkan aja, buka aja di media dari sekarang juga bisa dibuka kok. Kan saya punya harta kekayaan ada. Di KPK itu, laporan kekayaan harta apa itu. Haris dan Fathia di akun YouTube menyebut Luhut ikut bermain bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut pun melaporkan Haris dan Fathia ke polisi karena somasinya tidak digubris. Selain pidana, Luhut juga menggugat perdata keduanya 100 miliar rupiah. Diorama PKI di markas Kostrad hilang. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyebut PKI sudah menyusup ke TNI. Kami hadirkan bahasanya usai jeda.